Hidupnya akan terus sengsara sebelum kamu bisa memaafkan dia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas hidupnya itu akan selalu sengsara sebelum kamu bisa untuk memaafkan dia. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Nah, kita lihat ya di kartu yang pertama. Situasinya adalah memang dalam situasi saat ini mungkin kalau memaafkan mungkin belum ya, mengingat betapa jahatnya dia ke kamu, mengingat betapa kejamnya dia ke kamu. Mungkin kalau untuk posisi memaafkan itu masih belum ya, bisa dikatakan masih belum. Karena dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga seharusnya bisa untuk lebih ya merasakan adanya beberapa fase, adanya beberapa situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik yang terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang memang saya rasa dalam keadaan yang saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa hal baik, terkait dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Kenapa? Situasi adalah memang kamu juga kalau dikatakan sebagai orang yang pendendam, itu mungkin enggak mendendam ya. Cuman ketika kamu ingat betapa jahatnya dia ke kamu pada waktu itu, jadi itulah sebenarnya yang menyebabkan kamu tuh kayak ngerasa ini orang udah jahat banget gitu loh. Ini orang sudah berada dalam situasi yang memang sudah menzolimi kamu secara personal dan juga menzolimi kamu secara keluarga. Jadi kalaupun bisa disampaikan saat ini, posisi yang muncul, posisi yang terjadi, memang berada dalam kondisi yang kamu tuh masih ingat gitu loh. Nah, bagaimana jika dia meminta maaf dengan kamu? Apakah kamu akan memaafkan dia? Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaannya. Mengingat jahatnya dia ke kamu, saya rasa kalau untuk memaafkan ya, mungkin kita bahasannya kalau sampai dengan posisi kamu memaafkan dia, itu saya rasa memang juga berada dalam satu fase yang dimana itu juga memaafkan mungkin bisa memaafkan, tapi untuk melupakan mungkin sepertinya sulit ya. Jadi sepertinya ketika kamu memaafkan dia, apakah kehidupan dia akan baik? Belum tentu. Karena hati kecil kamu itu belum ikhlas gitu loh. Jadi dia harus menunggu sampai kamu itu betul-betul ikhlas untuk memaafkan dia. Karena posisi yang terjadi, karena posisi yang muncul saat ini adalah bagaimana supaya kamu itu tetap dalam koridor yang baik gitu loh. Supaya kamu tetap dalam koridor yang tetap on the track. Jadi kamu juga sebaiknya menjauhi dia dulu untuk sementara waktu ini. Karena apa? Yang ada adalah ketika kamu melihat matanya, melihat wajahnya, melihat orangnya, yang terbayang-bayang adalah rasa sakit yang kamu rasakan pada waktu itu. Jadi memang di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih ya memahami lah ya. Memahami, bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Karena memang dalam keadaan saat ini yang paling terpenting adalah kamu itu menjaga kewarasan yang ada pada diri kamu. Karena dengan kamu bisa untuk menjaga kewarasan yang ada pada diri kamu, tentu ini juga nanti akan memberikan satu feel yang baik dan juga akan memberikan satu keadaan yang positif yang akan terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Jadi saya rasa kamu juga harus menjaga kewarasan kamu. Ketika hati kecil kamu belum mampu untuk memaafkan, ya jangan dipaksakan. Jangan memaafkan seseorang yang ketika hati kecil kamu itu belum mampu untuk memaafkan. Ini pentingnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dalam konteks saat ini, dalam kondisi yang terjadi, kamu tuh harus bisa untuk sinkron antara logika, perasaan, nurani kamu. Itu harus sinkron, bisa memaafkan dia. Nah, selama kamu belum bisa memaafkan dia, sepertinya memang di dalam kehidupan dia itu juga akan dipenuhi dengan berbagai macam kehancuran. Juga akan dipenuhi dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan dari kartu ini kamu juga seharusnya bisa untuk terfokus dengan kehidupan kamu. Harus bisa terfokus dengan kehidupan kamu dan kamu juga akan melihat sendiri
ada kehancuran yang akan terjadi pada orang-orang yang sudah berbuat jahat ke kamu, berbuat zolim kepada diri kamu, itu sudah mulai merasakan ada kehancuran-kehancuran yang terjadi. Sehingga kalaupun bisa kita sampaikan, kalau bisa kita katakan, ya memang kondisi yang muncul, kondisi yang terjadi, posisinya adalah mereka dalam kondisi kesengsaraan. Mereka dalam kondisi yang tertekan gitu loh, secara batin. Jadi kalaupun bisa kita sampaikan saat ini, ya memang dia dalam situasi yang memang bisa diasumsikan, bisa dikatakan dia berada dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Dia berada dalam kondisi yang juga sedang berada dalam kondisi yang sedang tidak lancar rezekinya, sedang bermasalah secara posisi apa yang dia sedang upayakan. Dan memang ketika dia belum minta maaf dengan kamu dan belum mendapatkan maaf dari diri kamu, saya rasa memang juga posisi yang muncul, posisi yang terjadi, inilah yang akan menimbulkan beberapa problematika yang terjadi pada posisi diri mereka. Dan mereka pun juga akan terus mengalami tekanan tuh. Mereka akan terus mengalami tekanan inilah, tekanan itulah, dan juga beberapa tekanan-tekanan yang lainnya. Jadi kalaupun bisa disampaikan saat ini adalah ya memang terbukti gitu loh, karma itu ada. Tapi di sini kita tidak membahas soal karmanya, tapi lebih ada kecenderungan. Lebih ada kecenderungan di mana soal posisi etika di dalam memaafkan dan juga meminta maaf. Karena kalau dia belum meminta maaf dengan kamu tuh cuek aja. Kamu tuh diem aja gitu loh, nggak usah terlalu ngurusi kehidupan dia. Dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu cuek aja, nggak usah terlalu ngurusi dia. Karena ketika kamu terlalu ngurusi dia, yang terjadi adalah nanti malah akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus untuk kamu. Jadi emang biarkan saja, dia harus dengan sendirinya. Dia harus dengan kesadarannya secara penuh untuk meminta maaf kepada diri kamu. Jadi kalau dia belum meminta maaf dengan kamu, ya udah biarkan saja. Diamkan saja dengan kondisi-kondisi yang ada, dengan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham, lebih bisa untuk merasakan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri kebaikan-kebaikan yang sudah mulai ada, kebaikan-kebaikan yang sudah mulai terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam situasi saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri segala hal baik, mensyukuri segala hal yang positif yang ada pada posisi diri kamu. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.